ini masakanku hari ini. Aku masak sambal tempe. Ya. Wah, ini sambal tempe enak nih teman-teman. Kalau teman ini sederhana enak. Kalau mau pedas tinggal rawite yang banyak. Ini makan pakai nasi panas. Wah, kebul-kebul. Ini aja udah mantep. Ya. Ini masakan keluargaku nih ya teman-teman. Tak bagi resep untuk teman-teman. Ini masakan ayahku. Ayahku dulu suka ini teman-teman, tempe. Ya tempe digoreng dulu ya teman-teman, terus diulek-ulek sebentar ya. Kalau teman-teman mau halus, uleknya agak halus. Kalau mau agak kasar ya diulek kasar. Terus teman-teman bikin cabai, bawang merah, bawang putih ya teman-teman. Terus dikasih cabai. Kalau teman-teman mau pedes, cabainya teman-teman kasih cabai rawit yang banyak. Aku nggak pedes nih, cabai rawitku cuma 3 kecil-kecil, 1 tadi busuk tak buang. Sama cabai keriting, cabai keriting 3 wis. Oh teman-teman mau pedes ya silahkan. Kalau teman-teman suka kayak terasi, pakai terasi. Pakai terasi mantap teman-teman. Kalau ayahku kan pakai terasi. Kalau anakku nggak mau terasi, bau katanya nggak mau. Jadi ini aku nggak pakai terasi ya teman-teman. Ini yang ori. Aku bikin ke teman-teman ini yang ori, tidak pakai terasi. Kalau teman-teman mau ditambah pakai terasi, silahkan ya, monggo aja ya. Aslinya sih pakai terasi. Kalau ayahku tuh pakai terasi ya. Tapi kan ada orang yang nggak suka terasi, katanya terasi bau katanya. Padahal wangi ya teman-teman, tapi ya orang namanya orang selera. Jadi ini aku nggak pakai terasi, ini ori. Untuk yang teman-teman vegetarian ini bisa ya, nggak pakai apa-apa. Bumbunya cuma garam teman-teman sama gula ya. Garam karo gula tok wis ra nggo popo. Tidak pakai terasi, tidak pakai apa-apa ya teman-teman. Cuma kalau teman-teman yang nggak apa makan terasi, silahkan pakai terasi ya teman-teman gitu. Ini ori, jadi untuk teman-teman yang vegetarian. Oke gitu. Inilah, ini makan sama nasi panas, wes mantep. Bubur juga bisa. Kalau dulu ayahku kan makan pakai bubur. Nih makan ini pakai bubur atau nasi panas atau nasi. Kalau teman-teman yang diet ya nasi merah juga nggak apa-apa. Untuk teman-teman yang diet ya. Kalau teman-teman yang nggak diet ya nasi putih biasa. Kalau teman-teman yang diet ya pakai nasi merah. Oh mantap. Di sini aja udah cukup 1 tempe. Tempe ini budaya Indonesia wis ya. Kita budaya yang murah meriah ya. Ini yang satu aku bikin sop. Ini sop daun seledri teman-teman ya. Ini aku bikinin teman-teman sop daun seledri. Tak kasih bakso sedikit, kalau wortel cuma 1. Ini daun seledri ini bagus ya teman-teman. Lihat tak storotnya. Ini daun seledri kalau teman-teman yang darah tinggi ya bisa. Ya, bisa untuk nurunin darah tinggi, teman-teman bisa bikin sop gini, sop daun seledri. Ya, tapi nggak usah pakai bakso. Kan kebetulan aku ada bakso, pakai si bakso. 1 tak bagi 2. Kasih wortel. Kalau teman-teman yang darah tinggi, teman-teman bisa bikin sup yang ala sayuran aja, tapi seledrinya yang banyak. Ya kalau seledri diminum di jus, kan ada orang yang darah tinggi ya teman-teman, di jus kan bau katanya. Nah teman-teman bikinin sup begini nggak bau. Ya jadi teman-teman nggak usah pakai bakso, wortel, kentang ya kalau ada kentang, sama seledrinya yang banyak itu untuk menurunkan darah tinggi ya teman-teman. Nggak usah pakai garam. Kalau teman-teman yang orang darah tinggi pakai garam khusus untuk darah tinggi itu ada apa ya jenengnya, nanti aku tulis deh ya teman-teman. Aku pernah beli cuma agak mahal, satu itu 40.000 yang gede ya. Nanti kalau teman-teman mau tak tulis deh namanya ya. Ada garam yang khusus untuk darah tinggi. Suamiku kan darah tinggi teman-teman, jadi dia makan makanan sehat. Jadi teman-teman bisa pakai garam yang khusus darah tinggi. Nanti tak tulis lah. Kalau teman-teman mau tak tulis di komen ya. Kalau di DM kan suka susah nyari-nyari. Aku juga kalau di DM tuh susah nyari-nyari ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, selalu aku balas kok. Cuma ya teman-teman, aku ini kan sambil kerja ya.
sambil ada banyak urusan-urusan itu ya, urusan kantor, urusan rumah, jadi mungkin aku nggak bisa langsung jawab, tapi pasti ku baca dan ku jawab ya. Gitu ya teman-teman, yang para pemula yang ngirim itu juga nanti ya pasti aku balas ya teman-teman. Cuma udah longgar baru ku balas. Itu ya teman-teman. Nggak aku biarin, selalu ku balas kok ya. Gitu teman-teman. Di komen itu loh ya, tak selalu tak balas untuk teman-teman semuanya. Gitulah. Ya segini ya teman-teman sayuranku hari ini. Ini lah tempe karo sop seledri wis ngene. Oh temen darah tinggi wis rasa nganggo bakso. Ini kan aku ada bakso. Teman-teman pakai yang itu aja, seledrinya aja yang banyak kayak wortel kentang ya boleh. Ya gitu ya teman-teman, wis itu mantep ya teman-teman. Inilah masakanku hari ini ya. Tempe, sambal tempe karo sop seledri wis. Sayure bening. Ini sup bening seledri. Ya, daun seledri rang apa-apa. Kalau teman-teman yang vegetarian wis yang sayuran aja pasti mantep ya teman-teman. Nih, ya sambal tempe ini aja wis juga bagus apa mentek ke sego ya teman-teman. Kemarin aku lihat di itu pada ribut itu apa namanya ini teman-teman, istilah itu banyak anak banyak rezeki itu zaman dulu ya teman-teman. Itu adalah mitos ya, mitos itu zaman dulu, zaman nenek-nenekku ya, itu banyak anak banyak rezeki. Karena orang zaman dulu tidak banyak masalah, tidak banyak problem, kebutuhan gampang, sehingga anaknya banyak. Orang rata-rata zaman dahulu anaknya banyak ya teman-teman. Ya mamaku aja anaknya 7 ya. Bapakku anaknya 7, mertuaku anaknya 12. Zaman dulu tuh memang anaknya banyak teman-teman. Ya makanya ada istilah banyak anak banyak rezeki, itu zaman dulu ya teman, dahulu kala, zaman nenekku ya, zaman mamaku kayak gitu teman-teman. Tapi zaman sekarang kalau banyaknya banyak masalah ya toh teman-teman, banyak anak banyak masalah, banyak anak banyak drama ya toh, banyak anak juga banyak dosa ya toh. Kalau kita nggak bisa memenuhi kebutuhan anak kita, emang nggak dosa. Sekarang anak harus sekolah, kita nggak punya duit sekolah, dosa enggak? Memang anak kita telantarin, ya kan teman-teman? Benar enggak? Banyak anak sekarang banyak masalah. Ya anak-anak sekarang ya teman-teman pada moral, pada aku pernah lihat tuh anak-anak pada ngerokok di warung. Aduh teman-teman tuh. Orang tuanya tidak tahu kalau yang cewek pada jadi ani-ani segala. Tuh anak-anak masih kecil-kecil mabuk kemarin. Kulihat itu, aduh wis ra karu-karuan ya. Banyak anak sekarang banyak masalah, banyak anak banyak drama. Mumet ya teman-teman, banyak anak juga banyak dosa. Gimana nggak dosa ya tak? Nah, kau nggak bisa nyekolahin anakmu, kamu telantarin anakmu, nggak punya duit ya tak? Kalau nggak ada duit, anak sekarang kan mau hidup hedon, mau hidup enak, punya duit ya, penampilan ya. Kemarin itu gubernur siapa itu Jawa Barat baru ya, orang nggak punya rumah aja ini hidup hedon ya, hidup elit ya teman-teman, padahal ekonominya sulit kayak gitu teman-teman ya. Makanya negara-negara maju ini anak-anak mudanya tidak mau punya anak teman-teman ya, bahkan mereka itu sibuk cari duit, cari kesenangan, cari hobi, menyukakan dirinya ya. Anak-anak muda ini dulu orang kan punya anak banyak supaya saat tua ada yang jaga. Sekarang orang-orang tua pada dibuangin. Kemarin ada orang tua dibuang di kuburan, ada orang tua lagi dibuang di pondok kosong, apa namanya, ruko kosong teman-teman. Jadi kayak gitu ya. Dulu zaman dulu banyak anak banyak rezeki, banyak anak. Sekarang problemnya sing banyak ya teman-teman. Anak muda itu di Jepang, di Eropa ya, di mana-mana itu tidak mau punya anak sekarang ya. Mereka sibuk cari duit aja ya, cari untuk masa depan, kesenangan, hobi, pada operasi wajah ya teman-teman, biar cantik gitu. Terus kayak gitu, jadi orang-orang tua itu tidak ada yang ngurusin. Bahkan di luar negeri itu orang-orang tua ditinggal di apartemennya sampai pembusuk
nanti relawan-relawan yang nguburin ya teman-teman. Tuh anak-anak orang-orang tua tuh dibuang-buang sama anaknya. Ya mereka kan berharap punya anak banyak ya teman-teman, ada yang jaga. Yang enggak mati juga mati sendiri. Anak sekarang mana mau ya teman-teman, disuruh aja susah ya kan, ya kepentingannya dewe lah ya teman-teman ya, kayak gitu. Emang kita nggak dosa mentelantarin anak kita. Kalau kita orang tua ngalah sama anak, tapi anak mana ngerti, jarang anak yang ngerti sama orang tua ya teman-teman. Anak-anak tertentu, nggak semua juga, tapi ada kan yang tertentu ngerti sama orang tua juga ada. Apartemen-apartemen di luar negeri itu, di Eropa, di Jepang, di mana-mana wis rata-rata bangkai manusia dibusuk wis kayak hewan, dibuang gitu aja. Ya teman-teman, wis ini dihargai. Ada yang orang tua itu hilang di gunung, nggak tahu di mana, dia udah sakit menderita, udah dia mau mati pergi ke gunung, hilang udah gitu ya teman-teman. Jadi di kota-kota besar ini orang pada kerja keras nyari duit ya. Perempuan di kota besar ini kan sibuk kerja, kalau nggak kerja ya perempuan itu nggak dihargai ya teman-teman. Nah, kita ini bukan anak emas, anak harus kerja keras ya. Enak aja jadi anak emas, nggak ada anak emas, kita anak harus kerja keras ya teman-teman. Aku ini dari kecil kerja keras, udah biasa kerja keras teman-teman ya. Sampai sekarang umurku 15 tahun ayahku sudah nggak ada, mamaku sakit jantung, rumahnya dijual, berliannya dijual, tanah dijual buat berobat. Kita harus kerja keras, enak aja mau jadi anak emas. Wah, dari mana mau nipu ya. Harus anak itu harus kerja keras, harus dididik kerja supaya dia dapat menghasilkan duit, dia sesuai skillnya ya, kayak gitu teman-teman. Baru kita lepas dari masalah ya kan. Sekarang anak-anak sekarang drama ini kan banyak ya dah lah. Kita nggak mampu memenuhi kebutuhan ya harus kerja. Jangan butuh kebutuhan tapi kau nipu kebutuhan, kerja cari duit dong ya kan teman-teman. Kebutuhan itu flexing ya kan, kayak situ masuk penjara kabeh ya toh teman-teman. Tuh, kalau kebutuhan itu kerja, kebutuhan orang banyak sekarang, bar listrik, bar telepon ya kan, terus bulanan tiap hari bayar sekolah ya kan teman-teman, makan sehari-hari emang gratis, siapa yang mau ngasih gratis? Aku nggak pernah dapat makan gratis, semua bayar, dan aku juga tak pernah makan gratis ya tak teman-teman. Kebutuhan kan banyak, kayak kerja. Kalau orang yang pun kebutuhan tidak kerja itu seorang nggak benar, itu ngawur semua itu ya teman-teman. Orang mau nipu, mau ngakali orang, mau berbuat jahat sama orang ya itu senipu kabeh teman-teman. Di situ serak karu-karuan, jangan ditiru ya. Kebutuhan kita, apalagi kita yang hidup di kota besar Jakarta loh ya teman-teman, itu kebutuhannya udah paling gede, paling tinggi di Jakarta itu. Pengangguran sekarang banyak, PHK mau mangan apa ya kan. Anak kan harus bayar sekolah gratis tetap, sepatu, buku, komputer. Emang sekolah mau ngasih komputer ya? Kemarin anakku aja kuliah komputernya beli 12 juta, siapa mau ngasih duit? Mau pemerintah mau ngasih duit komputer? Betul teman-teman, udah ikut asuransi aja aku ditipu sama asuransi. Aku kan ngikutin asuransi anakku teman-teman ya biar ringan. Waktu itu kan aku dagang, kalau dagang UMKM tuh loh teman-teman ya, cerita sedikit. UMKM itu kan kadang kalau orang dagang itu kadang kan rame ya, kadang ya sepi kayak gitu. Sehingga aku ini ikutin asuransi anakku, maksudnya kalau sepi anakku bisa sekolah gitu loh teman-teman, maksudku tuh begitu ya. Kalau misalnya sepi anakku kan bisa sekolah kayak gitu, aku ikutin asuransi teman-teman. Saya tarap sampai tarapin, akhirnya SD keluar, SMP keluar, dari dia TK loh, dari nol teman-teman. Anakku 2 tahun atau 3 tahun aku sudah masukin asuransi teman-teman
Ya karena aku kan dagang, suamiku kan juga dagang itu kan nggak pastilah, ilmu nggak pasti gitu, jadi aku masukin asuransi. SD keluar, SMP keluar, SMA keluar, giliran kuliah apa teman-teman nggak keluar, 52 juta hilang nih, sampai sekarang nggak dibayar. Padahal itu aku rencanaku kalau kuliah anakku selesai gue modal kerja gitu, anakku kan mau jadi pengusaha, sempet itu magang di bank teman-teman, bank BUMN. Anakku kan lulus akuntansi kumlot, nah mau magang di bank BTN itu loh, bank BUMN kayak gitu, sempet magang 2 bulan terus dia balik kuliah lagi, sampai sekarang asuransi itu nggak bayar. Malah orang asuransi itu bilang katanya mutualisme. Lah mutualisme gimana? Itu orang asuransi itu malah ngomong ini kan mutualisme. Mutualisme gimana? Ini kan asuransi pendidikan, bukan asuransi bisnis. Lah, kok mutualisme bagaimana? Kalau mutualisme itu bisnis, kamu bayar bunga dong ke saya. Bank kan bayar bunga, kamu kan nggak bayar bunga. Coba kamu bayar bunga. Dari anakku TK, SD, SMP, SMA berapa tahun ke sini bayar bungamu. Jadi mutualisme, malah pemerintah ngomong mutualisme, lah gimana mutualisme? Itu kan pendidikan, bukan mutualisme. Kayak begitu teman-teman. Ya saya tahu apa-apa sampai sekarang nggak dibayar. Ya teman-teman. Aku juga kesel sebenarnya, nah, tapi kita rakyat nggak bisa apa-apa. Mau apa? Jadi akhirnya anakku usaha tuh nggak modal sendiri, cari-cari modal dewi. Ya teman-teman kayak gitu teman-teman. Katanya jadi mutualisme begini begitu begono. Jadi kayak kita ini seolah-olah dibodohi gitu. Kayak gitu teman-teman. Mutualisme gimana? Itu kan pendidikan. Kalau cara begitu ya anak kita goblok kabeh. Ya kan teman-teman. Kita kan ikut asuransi ya untuk dapat supaya anak kita kuliah. Giliran kuliah malah duit metu. Ah, begitu tahu begitu rasa ikut asuransi, nabung aja sendiri ya kan teman-teman, sekian tahun gua nabung malah dapat bunga ya kan. Coba dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah berapa tahun itu kalau nabung, nah, 1 tahun sudah bunganya sekian persen ya kan, plus sekian, plus sekian lah. Genah misalnya kita harus dapat 52 juta, kita nabung sekian tahun dapat 100 juta. Itu mutualisme ya kan teman-teman. Kalau mutualisme bayar dong sini 100 juta ya kan. Kayak gitu kita dibodoh-bodohi aja. Wes aku enggak ini, terus suamiku bilang sudah sabar, enggak usah lah, kita dipikir kita ini sabar, kita bodoh diem-diem. Ya kita emak-emak ya kan temen. Mak itu mangane ngirit ya temen, hitung-hitungan iyalah. Semua dihitung, kita kan duit kita nyari, bukan duit jadi ani-ani yang ngurus suami orang ya kan. Kita kan emak-emak yang benar ya teman-teman. Nah, orang tua yang benar ya kan, bukan orang yang mau nguras, tipu-tipu orang, ngakali orang, ngibuli orang lah. Itu udah nggak benar. Kita kan emak-emak yang benar, kita hitung-hitungan ya kan, semua kan dihitung. Kita cari aja juga susah ya teman-teman kayak gitu. Kita ini merintis dari bawah, usaha dhewe ana sing modali, jangan modali. Sopo ngeki, didukung aja enggak. Waktu aku usaha tuh enggak ada yang dukung teman-teman. Loh, enggak, kalau mending dimodali, didukung juga enggak. Wes gitu aja, nanti enggak panjang, nanti aku ceritain lagi. Ya teman-teman, wes. Nanti aku nyambung lagi. Terpanjang aku seneni. Ya. Itulah teman-teman, kita baliklah ke sini ya teman-teman. Inilah teman-teman. Tempe sambil tempe wis ya karo nisok seledri, sop daun seledri ngene ya. Biar tampilku bagus ya teman-teman, tak rapikan sedikit. Biar cantik ya tah. Gitu ya teman-teman. Oke, ini dia menuku hari ini. Sambal tempe karo sop seledri. Gitu ya teman-teman.
Makasih teman-teman yang jauh di sana. Thank you very much ya, yang Malaysia, Singapura. Yang suka masih suka channelku ya wis tontonlah channelku ini. Ginilah ya teman-teman. Oke, terima kasih.